Komisi Pemilihan Umum atau KPU segera mengumumkan hasil pemilu 2024, namun pemilu kali ini diwarnai tudingan dugaan kecurangan. Ada rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian munculnya wacana hak angket hingga carut-marutnya penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Lalu bagaimana dampaknya terhadap legitimasi pemilu kali ini? Kami akan membahasnya bersama mantan Komisioner KPU Ilham Saputra dan pakar hukum tata negara serta pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang, Mbak Bibip. Selamat petang, Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung. Kita masih menunggu nanti Pak Ilham bergabung bersama kita. Tapi Mbak Bibip, kita bicara soal hari ini adalah tenggat KPU untuk mengumumkan hasil pemilu 2024. Hampir tidak ada kejutan dari rekapitulasi nasional ini, tapi diprediksi setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 2024 akan banyak dinamika politik, ada gugatan, ada hak angket. Bagaimana peluang baik dari gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga bergulirnya hak angket di DPR menurut Anda? Ya, dua cara itu kan dua-duanya konstitusional dan sangat baik untuk dijadikan saluran yang sifatnya formal ketimbang hanya menggaungkan di jalanan gitu ya. Jadi bagi para paslon ini cara konstitusional yang baik dua-duanya. Nah, peluangnya seperti apa? Yang jelas kalau ke Mahkamah Konstitusi secara prosedural kita bisa lihat 3 hari maksimal ya setelah hari ini, mungkin nanti malam pengumuman itu harus mengajukan permohonannya, gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian nanti di Mahkamah Konstitusi diproses selama kurang 14 hari maksimum. Nah, tapi memang tadi ada beberapa cuplikan yang mengatakan bahwa kalau di MK itu kebanyakan soal-soal setelah sengketa ya, pasca pemilu. Pasca hari pemungutan suara. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena begini, kita harus lihat dulu nanti isi gugatannya seperti apa. Karena paslon 01 maupun 03 bisa saja mendalilkan adanya kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi sebelum hari pemungutan suara maksud saya, yang mempengaruhi hasil atau mempengaruhi ya hasil penghitungan suara pada akhirnya. Karena kan memang betul lazimnya yang akan dipertentangkan adalah angka-angka, makanya Mahkamah Konstitusi suka disebut sebagai Mahkamah Kalkulator, tapi sebenarnya tergantung dari dalil yang dibuat dari petitum atau hal yang diminta oleh 01 dan 03 nanti seperti apa, dan kita bisa nanti lihatlah perkembangannya seperti apa. Nah, kalau hak angket itu memang forum yang sifatnya lebih politik, jadi dia tidak dikunci dengan hukum acara yang ketat sekali, tapi dia forum politik yang tujuannya bukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Tapi kalau kita baca dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar maupun pasal 79 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, yang dipersoalkan dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah yang ketika dia melaksanakan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang diperiksa. Jadi sebenarnya tidak serta-merta atau belum tentu hasil hak angket itu akan mempengaruhi hasil pemilu. Kalau MK tadi memang itu jalurnya betul karena diatur dalam undang-undang pemilu. Nanti dampak kalau ini berjalan, karena pasangan 0103 menyatakan bahwa mereka akan secara politis akan melakukan menggulirkan hak angket di DPR, tapi juga menyiapkan gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan dampaknya pada legitimasi hasil pemilu ini? Nah itu kalau di Mahkamah Konstitusi ya kita masih tunggu ya nanti dinamikanya seperti apa. Tapi yang jelas yang saya dengar yang diminta nantinya adalah akan ada permintaan untuk menyatakan atau mendiskualifikasi paslon 02. Utamanya karena dari awal ya ketika ada putusan MK 90 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Sehingga yang diminta adalah diskualifikasi. Kalau itu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka harus ada pemungutan suara ulang tanpa 02. Nah, legitimasinya ya tentu saja akan sangat berpengaruh. Kalaupun misalnya MK tidak memutuskan seperti yang diminta oleh 01 dan atau 03, tetap saja ada pengaruh secara politik. Walaupun secara hukum seandainya MK tidak mengabulkan, ya berarti ya sudah 02 tetap seperti hasilnya pada hari ini. Tapi kalaupun tidak dikabulkan, tetap saja dinamika di Mahkamah Konstitusi akan mempengaruhi secara politik persepsi terhadap kemenangan dari paslon 02. Nah, kalau angket ini yang lebih menarik menurut saya karena angket itu forum politik memang.
Jadi hasilnya saja kita sebenarnya belum bisa prediksi sekarang. Apakah akan langsung ke pemilu atau hanya perintah untuk memperbaiki undang-undang pemilu dan lain-lain. Mungkin saja hanya itu. Tapi tetap saja dalam forum politik itu ruang untuk memperjelas semua dugaan yang sekarang kita miliki kan semua sifatnya masih dugaan kan Mbak. Ya, Bansos, pengerahan aparat. Karena proses itu akan terbuka, itu juga justru akan semakin kuat mempengaruhi legitimasi dari pemerintahan yang akan datang. Jadi oke. jelas legitimasi ini akan jadi pertanyaan besar. Baik, kita sudah bergabung dengan Pak Ilham Saputra. Selamat petang Pak Ilham. Pak Ilham, bisa mendengar suara saya? Selamat petang, apakah suara saya bisa didengar? Saya bisa mendengar suara Pak Ilham. Pak Ilham bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Baik, Pak Ilham, ini kan pemilu kali ini disorot mulai dari dugaan kecurangan pemilu, rencana Ya, saya gugatan bisa ke dengar MK, sekarang. masalah Sirekap, bahkan sampai hari ini, hari terakhir tenggat pengumuman atau penetapan hasil pemilu 2024 masih juga terus dilakukan karena masih ada satu lagi provinsi yang ada proses rekapitulasi nasional. Apa catatan Anda dari pelaksanaan pemilu 2024 ini kalau dibandingkan dengan masa Anda berada di dalam KPU? Pak Ilham? Ya, kalau kita melihat tidak hanya rekapitulasian, tentu. Halo, Ya, silakan. halo, halo, halo. Ya, ya. Kalau kita tidak melihat tidak hanya Sirekap ansih, tentu saja kita melihat dari proses awal ya, bahwa ada proses verifikasi partai politik yang bermasalah, yang kemudian juga sudah dibuktikan secara DKPP sudah memutuskan bahwa kemudian ada beberapa staf di KPU yang bermasalah. Kemudian juga soal Sirekap, Sirekap ini tentu juga menjadi catatan kita bersama bahwa Sirekap ini kok menjadi persoalan yang sering sekali disampaikan oleh pihak 01, 03 dan juga para caleg yang bahkan juga para caleg yang partainya berkoalisi dengan partai 02 sebagai pemenang pemilu misalnya saja. Nah, ini tentu menjadi persoalan. Masyarakat menjadi penuh prasangka, masyarakat menjadi sakwasangka dengan pekerjaan yang tidak profesional ini gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Beda dengan kami walaupun memang situng itu ada persoalan, tapi kami terbuka, kami datang ke TV-TV, kami menjelaskan apa persoalannya, kemudian kami membuka hotline, dan kami tidak pernah menghentikan proses situng sampai kemudian menunda tahapan, tidak pernah sama sekali. Nah justru kemarin yang dilakukan oleh KPU itu ada blunder dengan menunda rekapitulasi tingkat kecamatan dengan alasan untuk merubah atau kemudian memperbaiki Sirekap. Ini tidak benar. Yang benar adalah bagaimana kemudian rekapitulasi manual itu bisa memperbaiki hasil dari Sirekap. Apa Itu yang kekhawatiran lebih Anda tepat ketika sebetulnya. KPU Nah, saya kira memutuskan untuk menunda menutup Sirekap juga? iya, itu kan alasannya karena perbaikan perbaikan Sirekap dan menutup Sirekap. Bahkan sekarang mereka sudah men-take down grafik dari hasil Sirekap, hasil pemilu dari Sirekap. Nah, ini bagaimana mungkin masyarakat kemudian punya yang kemudian masyarakat biasa dia melihat hasil foto kemudian memilah-milah secara dapil mereka kemudian baru tahu hasilnya dengan menghitung dengan kalkulator manual misalnya saja. Ya itu tugas KPU menjadi gagal menurut saya karena tugas KPU menyajikan informasi yang matang kepada masyarakat day by day terhadap perkembangan pemilu. Nah, ini yang menjadi catatan sebetulnya. Mhm. Seperti itu, Mbak. Ini kan hari terakhir tenggat untuk KPU mengumumkan hasil atau menetapkan hasil pemilu 2024. Sampai saat ini masih ada satu provinsi yang belum direkapitulasi. Menurut Anda proses rekapitulasi di KPU tahun ini berjalan sangat lambat, Pak Ilham? Iya, secara walaupun sebetulnya memang ada penambahan provinsi ya, ada Ya. 4 provinsi penambahan dari Papua, pemekaran Papua. Tetapi justru kalau menurut saya, Papua induk itu sebelum dimekarkan itu menjadi pusat masalah. Maksudnya banyak sekali persoalannya gitu ya. Harusnya kemudian ketika sudah dimekarkan, permasalahan itu bisa dikanalisasi gitu loh ya. Papua Pegunungan yang dulu bagian dari Papua induk, kemudian Papua Selatan, kemudian juga ada beberapa provinsi lain yang dulu bagian dari Papua Induk. Harusnya jauh lebih mudah, tetapi ternyata berbeda. Mhm. Justru kemudian Jawa Barat yang biasanya
di kami itu tidak terlalu banyak masalah ketika periode kami, malah sekarang justru malah terlambat gitu ya. Nah itu yang kemudian dikritik oleh Ketua KPU sendiri kepada jajarannya, Jawa Barat malah terlambat. Nah ini harus diantisipasi pada periode-periode pemilu berikutnya. Karena apa? Karena harusnya hal itu tidak terjadi, misalnya keterlambatan dari Jawa Barat. Ini harusnya disupervisi langsung oleh KPU, didatangi apa yang menjadi masalah. Kami juga pernah terjadi seperti itu ketika di Sumatera Utara. Tapi kami antisipasi langsung dengan kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, memperbolehkan mereka untuk melakukan simulasi dengan menggunakan panel di level kecamatan. Karena memang jumlah TPS-nya begitu banyak sampai 1.200. Kalau tidak dipanel maka akan sulit untuk melakukan rekapitulasi tepat waktu. Ada juga Pak Ilham soal tudingan kecurangan pemilu dilakukan yang sebelum pemilu, kemudian ada tudingan bahwa terjadi secara masif pada pemilu presiden, bukan pemilu legislatif, ada campur tangan untuk memenangkan salah satu calon presiden. Anda juga mempunyai catatan kritis soal itu? Ya tentu kalau halo? Silakan Pak Ilham. Ya tentu terkait dengan pengkondisian itu, ya sudah bisa. Sinyal saya nggak bagus nih. Halo? Silakan Pak, kami mendengar Pak Ilham dengan jelas. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari fakta-fakta yang ada, misalnya pengkondisian, kemudian ASN, pengkondisian di beberapa tempat, kemudian juga kalau kita mau menonton filmnya Mbak Bibip gitu ya, ada beberapa indikasi-indikasi yang kemudian disampaikan dalam film itu, bahwa itu juga mungkin ada ya, ada. Tapi tentu itu perlu dibuktikan nanti dalam proses permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh 01 dan 03. Apakah kemudian nanti objeknya sama atau tidak, mari kita lihat bersama apakah nanti itu akan terbukti. Seperti itu. Terstruktur, sistematis, dan masif Mbak Bibip. Ini kan tudingan yang selalu digaungkan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Kalau itu dibawa ke hak angket, kemudian juga dibawa ke gugatan Mahkamah Konstitusi, seperti yang dikatakan Pak Ilham, permasalahan adalah soal pembuktiannya. Nah, menurut Anda, bacaan Anda Mbak Bibip, untuk membuktikan tudingan soal kecurangan pemilu ini akankah serumit itu? Pasti akan banyak sekali tantangan. Karena bahkan dari aspek terstrukturnya saja, yang artinya kita akan harus mengecek soal aparatur sipil negara ataupun aparatur penegakan hukum, tentara, dan lain sebagainya, yang dugaan-dugaannya kan ada di sekitar situ juga ya. Itu kan berarti kita juga harus memanggil saksi yang betul-betul mengetahui apa yang terjadi secara terstruktur dan sistematis itu. Nah, saksi pasti juga akan mengalami tantangan dari atasannya untuk hadir dalam persidangannya. 2019 kita ingat waktu itu Prabowo lawan Jokowi sebenarnya ya. Tim kuasa hukumnya Pak Prabowo waktu itu meminta supaya hakim MK secara aktif memanggil. Jadi kalau pengadilan yang memanggil, lembaga manapun harus nurut. Tapi waktu itu MK menolak. Dan belum lagi perlindungan terhadap saksi misalnya, yang juga waktu itu tidak dipenuhi oleh MK 2019. Nah jadi tantangannya ada di situ salah satunya Mbak. Bagaimana nanti MK apakah cukup progresif misalnya ketika memanggil saksi-saksi, karena membuktikan terstruktur dan sistematis itu pasti membutuhkan kesaksian yang solid betul. Tidak bisa hanya dugaan, tidak bisa melalui film seperti yang kami lakukan di Dirty Food, tapi harus ada saksi yang melihat, mendengar sendiri dan seterusnya, yang kemudian didalilkan oleh para tim kuasa hukum. Nah itu tantangan terberatnya, apalagi dengan waktu yang sempit. Karena kalau di Mahkamah Konstitusi itu ada batas waktu 14 hari. Jadi tantangannya juga akan timbul di situ. Jadi peluangnya lebih besar di DPR secara politis atau di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan tudingan itu? Buat saya sih kalau Mahkamah Konstitusi saya masih 50-50 deh, masih masih punya harapan begitu. Kenapa? Karena komposisi hakim yang baru, dan sekarang 8 ya, karena Pak Anwar Usman tidak boleh ikut. Ada 2 yang baru yang mudah-mudahan bisa memberi warna baru, dan ketuanya Pak Soehartoyo itu juga dikenal progresif. Jadi kalau mereka bisa membuat terobosan, sekarang juga misalnya Majelis Kehormatan MK sekarang proaktif nih, sudah melihat proses perselisihan hasil pemilihan umum ini. Jadi artinya sudah mulai ada terobosan. Nah kalau itu dilanjutkan, bisa saja MK membuat terobosan. Tapi buat saya tetap MK itu saya masih punya harapan, tapi yang angket juga penting. Dan toh ini bukan pilihan.
dua-duanya bisa berjalan secara bersamaan. Jadi dimaksimalkan juga di angket supaya kalau di MK tidak bisa maksimal, di angket paling tidak warga biasa seperti saya ini tidak punya kekuasaan bisa tahu melalui wakil saya benarkah ada masalah di bansos, ada masalah pengarahan aparat dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya mesti dilakukan secara maksimal. Dilakukan secara optimal. Pak Ilham, ini kurang 5,5 jam lagi sampai batas waktu pengesahan atau pengumuman hasil pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU pukul 23.59 menit. Berdasarkan pengalaman Anda, ini kan satu lagi Provinsi Papua yang belum direkapitulasi. Pengalaman Anda butuh waktu berapa lama untuk melakukan rekapitulasi satu provinsi? Kita bicara soal Provinsi Papua. Kalau tidak ada masalah, Mbak, sebenarnya sudah. Ya, kalau tidak ada masalah setengah jam selesai sebetulnya, ya. Kalau tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian nanti banyak muncul pertanyaan, kemudian juga Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu RI juga kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait ada potensi-potensi kecurangan, penggelembungan suara, dan kemudian ada konflik internal antar partai dan sebagainya, itu biasanya nanti akan memakan waktu, ya. Apalagi ini Papua gitu kan, Papua Induk walaupun sudah dilakukan pemekaran ya di Papua. Tapi saya kira kalau tidak ada masalah ini 30 menit pun selesai. Tapi kalau ada masalah mungkin bisa membutuhkan waktu 2 jam sampai 3 jam. Nah ini yang saya khawatirkan terkait dengan waktu ini. Tapi untuk pengumumannya Anda yakin bisa dilakukan malam ini sebelum pukul 23.59 menit, Pak Ilham? Saya berharap ya untuk segera bisa diselesaikan karena memang ini nanti akan memicu persoalan baru kalau kemudian ini tidak selesai ya. Pertama ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, akan memicu ketidakpuasan masyarakat juga terhadap hasil pemilu. Nah ini akan sangat berbahaya secara politik. Baik, terima kasih Pak Ilham Saputra, terima kasih juga Mbak Bebe sudah berbagi pandangan soal pemilu 2024 bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.